Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita bertemu kembali di kalkulus diferensial ya. Gimana kabarnya? Semoga sehat walafiat, kelas asik dan kelas bahagia. Kali ini kita pakai video dulu sebelum nanti kita akan drilling soal. Minggu depan itu pakai papan tulis lagi ya. Kali ini kita akan bahas tentang aturan pencarian turunan ya. Teman-teman kemarin sudah kita belajar tentang turunan ya, garis singgung, definisi garis singgung, kemudian definisi kecepatan rata-rata, kemudian turunan itu sendiri. Nah, dari sini ya teman-teman, dari sini ya, kemarin kita punya ini kan. Nah, itu kita bisa akan perlu waktu yang lama ya, dan cenderung membosankan untuk mencari turunan. Jadi ketika kita punya suatu fungsi katakanlah f, maka seperti kemarin turunan pertamanya adalah f aksen 1 gitu ya. Jadi ketika kita punya fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 7x, maka f aksennya itu adalah 3x pangkat 2 tambah 7, itu pakai definisi turunan gitu ya. Nah, artinya kita sudah mendiferensialkan f itu tadi dengan hasilnya adalah f aksen gitu ya. Nah, biasanya itu teman-teman kalau di kalkulus diferensial, simbol turunan itu diferensial gitu ya. Diferensial berarti itu dengan D gitu ya. Kalau ini sakit mata ini. Nah, kemudian D gitu ya. Kalau terhadap turunan terhadap X, maka ini adalah DX gitu ya. Itu simbol aja, D itu diferensial, itu namanya adalah operator gitu ya. Jadi kalau fungsi kemarin itu kan ada input daerah asal, kemudian ada operatornya apa, kemudian ada range ya, outputnya itu ya. Nah teman-teman, yang pertama kita akan bahas tentang, kita hapus dulu, kita akan bahas tentang aturan-aturan itu yang dulu teman-teman temui di SMA, itu diperoleh dari mana gitu ya. Yang pertama adalah aturan konstanta dan aturan pangkat. Ada beberapa teorema di sini teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah teorema A, yaitu aturan fungsi konstanta ya. Konstanta berarti misalnya itu fungsi konstan itu adalah angka saja, misalnya 3 gitu ya, atau fx-nya itu sama dengan 5 gitu ya, konstanta ya, atau bisa disimbolkan dengan fx sama dengan k gitu ya. Nah, maka bunyi teoremanya jika fx itu sama dengan k itu konstanta, maka untuk sembarang x nilai dari f aksen x itu sama dengan 0 ya, atau ditulis dx k itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, proof-nya, buktinya adalah kita bisa pakai definisi turunan kemarin, pakai limit h mendekati 0 bla bla bla. Ketika konstanta, maka adalah kalau biasanya teman-teman kan kayak gini ya, x berarti nanti fx plus h-nya adalah tinggal x plus h gitu ya. But ketika ada fx itu 3 gitu ya, berarti fx plus h-nya itu juga 3 gitu ya. Berarti kalau ada fx itu sama dengan k, berarti fx plus h-nya itu juga sama dengan k. Berarti fx plus h di sini bisa diganti dengan k, kurang k gitu ya, bagi 0, berarti 0 dibagi h adalah 0, limit h 0, yang pertama kemarin adalah poin 1, teorema A itu adalah 0, jadi terbukti ya. Jadi ketika ada fungsi itu konstanta ya, maka turunannya adalah 0, itu 1, clear ya. Kemudian yang kedua itu tentang fungsi identitas. Fungsi identitas tuh yaitu tadi fungsi ya kayak fx sama dengan x gitu ya. Jadi bunyinya adalah jika fx sama dengan x gitu ya, maka turunan pertama terhadap x itu adalah 1, atau dx x itu adalah 1. Buktinya adalah pakai ini terus kayak gitu ya. Jadi fx tadi adalah x ya, kemudian fx plus h berarti x plus h, tinggal dioperasikan, habis tinggal h per h, berarti limit
H mendekati 0 berarti itu adalah 1, berarti adalah 1 gitu ya. Itu fungsi identitas ya. Fungsi identitas itu yang grafiknya Y sama dengan X gitu ya. Atau fx sama dengan X sama aja, jangan bingung. Oke ya. Oke, clear, very easy. Teman-teman kalau sudah paham yang konsep kemarin ya, definisi ini turunan itu sangat mudah. Ya, ini penjabarannya untuk aturan pangkat, teman-teman masih ingat ya binomial ya, yang 1 1 1 1 2 1 gitu ya, 1 3 3 1 gitu, 1 4 6 4 1 dan seterusnya ya, segitiga Pascal. Maka ini 1 2 1 1 3 3 1 dan seterusnya. Maka kita bisa membuat suatu pola untuk A plus B pangkat N ya, hasilnya adalah seperti ini ya. Kemudian dari sini kita turunkan menjadi aturan teorema C, aturan pangkat ya. Jika ada fungsi itu adalah fungsi pangkat X pangkat N, dengan N itu adalah syaratnya adalah bilangan bulat positif ya, maka f aksen X-nya adalah Nx N pangkat 1 Nx pangkat N kurang 1, atau ditulisnya seperti ini ya. Ya, nanti kita bahas, kita buka pembuktiannya ya, provingnya very easy. Pokoknya pakai yang kemarin. Nah, pembuktiannya adalah teman-teman kita tengok. Nah, seperti biasa, yang pertama adalah definisi turunan main, set kayak gitu. Kemudian kita substitusi ini. Tadi kan fx-nya adalah x pangkat n gitu ya. Berarti tinggal kalau x plus h berarti x plus h pangkat n gitu ya. Kemudian x plus h pangkat n tadi sama aja kan nilai ax plus tadi a plus b pangkat n ya teman-teman ya. Yang di sini tadi. Sebentar. Ya, yang di sini ya. Nah, ini hasilnya yang ini. Ya, ini hasilnya ya. Kita ambil untuk kita bawa pembuktian berikutnya. Nah, ya. Kemudian kita tulis ini gitu ya. Nah, kita tulis berarti x plus h pangkat n itu dengan ini panjang ya sampai sini. Kemudian x pangkat n ya x pangkat n gitu ya. Kemudian kita eliminir ya, kita reduksi yang sama, berarti tinggal bentuk seperti ini. Nx pangkat n sampai ke nxh pangkat n kurang 1 gitu ya. Nah, semua di sini ada h-nya ya. Ada h berarti ini h keluar ya. Kemudian di sini berarti hanya habis, ini hanya awalnya 2 jadi 1 dan seterusnya ya teman-teman ya. Nah, maka ini kita bisa coret. Ketika sudah kita coret berarti kan limit ini bermakna ya, masih ingat ya, karena dia tidak sama dengan 0 yang penyebut gitu ya. Berarti kita bisa substitusi langsung, hanya berarti semua yang mengandung h mulai dari sini sampai sini berarti nilainya adalah sama dengan 0 gitu ya. Berarti tinggal ini. Ini enggak, tinggal nx pangkat n kurang 1. Berarti terbukti bahwa aturan pangkat itu berlaku seperti ini. Jadi contohnya misalnya dx x pangkat 3 berarti 3x pangkat 2, dx x pangkat 9 berarti 9x pangkat 8 dan seterusnya. Very easy ya teman-teman ya. Oke. Sampai sini so far so good. Oke. Ini enggak di endorse ya. Lanjut kita ke aturan kelipatan konstanta ya sama aja ya teman-teman. Intinya adalah ketika ada konstantanya maka itu bisa dikalikan ya. Jadi contoh di sini ada negatif 7 itu kan konstanta ya. Berarti negatif 7 boleh ditaruh di muka, terus dicari turunan dari selain konstanta yaitu variabelnya ya. Jadi seperti itu. Very easy. Kita agak banyak ini hari ini ya. Jadi beberapa bagian. Jadi siapkan energinya. Nah, teorema E itu aturan jumlah. Jadi ketika ada dua fungsi ya,
yaitu fx plus gx ya, fx dan gx sorry. Ketika f besar itu adalah hasil dari fx ditambah gx, maka berlaku turunan terhadap f dan juga ditambah turunan terhadap g. Jadi turunan masing-masing intinya ya. Intinya sama, pakai definisi turunan membuktikannya, very easy. Sebentar. Nah, kalau kita lihat kan tadi f besar, sorry ini f besar ya, membedakan f besar kecil ya, tinggal ini f kecil, fx ditambah gx gitu ya. Berarti kan turunan pertama f besar gitu, berarti tinggal fx plus h ditambah gx plus h dikurang fx plus gx ya, dibagi h. Nah, kemudian pakai aturan kemarin teorema yang jumlah ya, teorema A yang dulu, ya, berarti hasilnya seperti ini. Kemudian kita pisah jadi dua hal. Nah, teman-teman kalau lihat ini masih familiar bahwa ini adalah f aksen x, kemudian yang ini adalah g aksen x. Jadi f aksen x ditambah g aksen x. Very easy. Ya. Intinya kalau ada jumlah tinggal cari turunan masing-masing fungsinya. Selisih pun sama ya, sama ya, intinya teman-teman mungkin simbol aja yang D ya, kalau dulu di SMA nggak ada. Oke, yang terakhir mungkin untuk yang hasil kali dan hasil bagi. Sebenarnya kalau kita adopsi dari teorema selisih dan jumlah, maka sebenarnya kalau hasil kali ya fx dikali gx ya, berarti turunannya adalah fx dikali dengan turunan gx. Apakah seperti itu? Ternyata usut punya usut. Dari contoh dua ini teman-teman nanti bisa lihat, cek, maka itu tidak sama ya hasilnya ya, memang kekeliruan. Maka perlu pembuktian untuk aturan hasil kali itu tadi, bahwa buktikan bahwa jika f dan g adalah fungsi ya yang jelas terdiferensial, maka f kali g aksennya itu adalah hasilnya seperti ini. Jadi fx dikali g aksen x ditambah gx dikali f aksen x gitu ya. Kita lihat pembuktiannya saudara-saudara sebangsa setanah air. Nah, jadi pasti kalau ada dua fungsi, teman-teman harus memisalkannya dengan fungsi yang lain. Katakanlah kx juga boleh ya, nggak harus f besar kayak gini, nggak harus. Ya, bisa aja misalnya kx itu sama dengan fx dikali dengan gx gitu ya, dan seterusnya. Ya, ini kita pakai fx aja. Berarti f aksennya itu adalah hasil seperti ini. Yang pertama langkah seperti ini, oke. Kemudian fx plus h kan, f ini tadi f ini kali ini ya, berarti f ini kali ini gitu ya. Kemudian yang ini tadi berarti ini kali ini gitu ya, sama. Sabar intinya ya. Kemudian ini kali ini dikurang sama aja kan, ini kali ini dikurang fx plus h dikali gx ya kan, ditambah fx plus g, fx plus h gx dikurang fx gx gitu ya. Nah, ini apa namanya, diakali karena di sini ada yang membuat hasilnya adalah 0 gitu ya teman-teman, nggak merubah hasil sebelumnya kan, ini kan hasilnya 0, jadi ini diakali biar ada manipulasi aljabar di sini. Kemudian dari situ kemudian kita pisah-pisah ya, kumpulkan fx plus h, kemudian ini diakali lagi ya, dimanipulasi aljabar, ditambah g-nya keluar gitu ya, masih fx plus h dikurang fx dibagi h gitu kan. Ini yang kira-kira ini nih keluarkan aja, berarti fx plus h, kemudian teman-teman melihat ini jadi g aksen gitu ya. Kemudian teman-teman melihat ini adalah f aksen, berarti tinggal fx hanya kan mendekati 0, berarti tinggal substitusi, berarti fx dikali gx ditambah gx kali f aksen x, itu untuk hasil kali. Very easy. Kuncinya sebenarnya di sini tadi ya teman-teman ya, sorry. Di sini adalah manipulasi aljabarnya harus main ya untuk pembuktiannya. Nggak bisa kita boleh mengalihkan, boleh menambah dengan bilangan 0 atau mengalihkan dengan 1 gitu ya. Oke. Kok nggak bisa dihapus? Oke.
Oke, sabar ya. Ya, nggak bisa dihapus. Oke, mungkin itu dulu teman-teman ya. Kita akan sambung nanti. Ada lagi deh, satu lagi. Untuk yang untuk yang untuk yang bagi ya. Tuh. Ini penerapan untuk yang hasil kali tadi teman-teman ya. Ini bisa dicoba nanti. Intinya dulu kalau teman-teman ada fx ya, itu adalah U, berarti terus ada GX, itu adalah V, berarti nanti fx dikali GX itu turunannya itu adalah sini V aksen ditambah O aksen V gitu ya. Oke. Untuk yang hasil bagi pun sama ya. Nggak bisa dihapus nih. Nggak apa-apa. Oke, untuk yang hasil baginya pun sama nanti ya. Berarti kalau dulu diperoleh ini ya teman-teman G kuadrat ya. Ini sama, cuma beda di operator sini saja, kurang. Cuma di bawah itu yang menyebut itu kuadrat gitu ya. Sama ya, misalnya juga seperti ini. Kemudian langkah pertama masih sama, aman. Langkah kedua ya fx plus h dibagi ini terus gitu ya. Langkah ketiga itu samakan penyebut ya, tinggal kali silang, kemudian nanti dari sini dikumpulkan ya. Intinya manipulasi aljabar main di sini teman-teman ya. Nanti bisa dicoba teman-teman, hasilnya seperti itu. Baik, sementara itu dulu part 1, nanti kita lanjut. Semoga bermanfaat.